Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ainorido. Saya dari kelas E jurusan akuntansi. Di video ini saya ingin menjelaskan kepada kalian proposal program kreativitas mahasiswa usaha kelompok kami. Proposal ini disusun oleh kelompok kami yang ketuanya bernama Oispira Mailani Fajri. Kemudian ada anggotanya. Yang pertama Nurul Istiqomah, kemudian yang kedua Rani Elasaria, yang ketiga Rani Kartika Fitri, dan yang keempat saya sendiri Rizky Ainurido. Nama dosen pembimbing kami Pak Imam Waskito. Perguruan tinggi kami dari perguruan tinggi Universitas Mataram. Latar belakang dari proposal ini adalah pertama, untuk meningkatkan minat masyarakat dalam mengonsumsi sayuran melalui chips kangkung. Yang kedua, membantu meningkatkan perekonomian para petani, khususnya para petani kangkung yang ada di Lombok. Yang ketiga, meningkatkan semangat para petani kangkung yang ada di Lombok untuk terus membudidayakan kangkung khas Lombok ini. Yang keempat, menjadikan bisnis bisnis kangkung ini sebagai ekonomi kreatif. Yang kelima, mengenalkan kangkung khas Lombok yang dikenal akan khasnya itu untuk dikonsumsi masyarakat dari berbagai daerah sehingga bisa dinikmati oleh semua orang yang ada di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Yang keenam, untuk meningkatkan minat konsumsi sayuran pada anak-anak tentunya, khususnya pada anak-anak, karena anak-anak sering kali menolak untuk makan sayur kan karena mereka menganggap tidak enak. Jadi kami membuat usaha chips kangkung ini untuk anak-anak yang tidak menyukai sayuran itu bisa tertarik makan sayur melalui chips kangkung ini. Tujuan mulia kami ada dua. Pertama, tujuan kelompok kami itu menggunakan kangkung sebagai bahan dasar dalam pembuatan produk ini karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa kangkung dari Nusa Tenggara Barat itu terkenal akan khasnya gitu. Karena memiliki keistimewaan yang sendiri. Selain itu kangkung dari Lombok memiliki daun yang lebar, batangnya lebih panjang, tekstur lebih renyah, bahkan tidak sedikit orang yang dari daerah-daerah lain berusaha untuk membudidayakan kangkung dari khas Lombok ini. Tetapi cita rasanya tetap berbeda dan menurut saya lebih enak kangkung Lombok tentunya. Yang kedua, jenis usaha yang kami buat adalah jajanan ringan. Usaha ini masuk ke dalam jajanan usaha makanan kuliner. Untuk segmentasi pelanggan kami ada 3. Pertama, segmentasi geografis, yaitu perkotaan dan pedesaan. Yang kedua, segmentasi demografis untuk kalangan dari umur 7 sampai 40 tahun, dan segmentasi yang ketiga segmentasi psikologi. Belum diedit. Sebenarnya sudah diperbaiki ya, tapi kayaknya belum ada di slide ini. Ya udah saya jelaskan. Segmentasi psikologi kami itu yaitu kami menargetkan orang-orang yang beranggapan bahwa sayur itu tidak enak. Nah, kami ingin mengambil resiko itu dan menjual produk-produk kami kepada orang-orang yang mempunyai mindset seperti itu. Dan sehingga kami mengenalkan chips kangkung ini kan terbuat dari sayuran gitu. Jadi orang yang enggak suka sayur itu berani coba berani makan sayuran melalui chips kangkung itu. Dan saya yakin mereka pasti tertarik. Produk kami, masalah yang dihadapi calon pelanggan terhadap keripik kangkung adalah keripiknya cepat ayam dan berminyak. Solusi yang kami tawarkan adalah kami akan membuat packaging yang kedap udara agar produk kami tidak cepat melempem. Dan dalam proses penggorengannya kami akan tiriskan sampai benar-benar minyaknya berkurang. Produk yang kami buat adalah keripik kangkung yang berbahan dasar kangkung yang diolah dengan racikan bumbu balur yang kami buat sendiri. Keunggulan produk kami adalah harganya terjangkau, rasanya sultan, tekstur renyah dan tahan lama, sekitar 2 minggu. Packagingnya pun menarik. Kompetitor dalam usaha ini kami memiliki pesaing karena sebagian besar pengusaha keripik lainnya tidak ada yang dalam usaha ini kami belum
kami belum memiliki pesaing karena sebagian besar pengusaha keripik yang lain tidak memproduksi berbahan dasar kangkung gitu. Sehingga ini menjadi peluang besar untuk kami dalam memperjual produk kami. Kemudian aktivitas yang kami lakukan dalam menciptakan produk ini mulai dari mengolah bahan mentah menjadi produk yang siap untuk dipasarkan, kemudian mengemas produk tersebut dengan kemasan yang menarik, serta menyertakan nama usaha kami. Setelah semua proses pengemasan selesai, maka langkah selanjutnya yang akan kami lakukan adalah melakukan promosi dengan memberikan diskon pada awal pemasaran untuk mengenalkan produk kami di dalam masyarakat. Bahan baku dan alat yang kami gunakan. Bahan baku, ada kangkung, tentu kangkung bahan utamanya. Kemudian tepung beras, ada bubuk fiber cream, ada air, ada kapur sirih, ada kuning telur, bawang putih, kunyit bubuk, garam secukupnya, ketumbar bubuk, merica bubuk, minyak goreng, dan alat-alatnya kompor, wajan, blender, pisau, baskom, spatula, tabung gas, plastik kemasan atau ziplock, dan gas. Cara pembuatan keripik kangkung ini cukup sederhana. Pertama, campurkan semua bumbu-bumbu seperti 250 kg tepung beras, 2 sendok teh bubuk fiber cream, 4 siung bawang putih, air kapur sirih secukupnya, kunyit secukupnya, 1,5 sendok makan merica, setengah sendok teh merica, setengah sendok teh ketumbar bubuk, garam, dan penyedap rasa secukupnya. Lalu tambahkan air dan aduk adonan hingga merata. Yang kedua, celupkan daun kangkung ke dalam adonan. Yang ketiga, goreng daun bawang hingga berwarna kuning keemasan. Keempat, angkat kemudian tiriskan. Yang kelima, diamkan beberapa saat atau beberapa menit hingga keripik hangat. Setelah itu keripik akan siap untuk dikemas, kemudian kemasan menggunakan ziplock. Strategi pemasaran kami. Promosi secara online melalui media sosial itu strategi pertama. Terutama di zaman yang canggih ini ya, promosi melalui sosial media itu merupakan cara yang benar-benar efektif dan efisien karena dapat dijangkau oleh semua orang di seluruh dunia bahkan. Terus pengguna sosial media juga banyak gitu. Jadi promosi secara online itu strategi kami yang mantap. Kemudian yang kedua, promosi secara langsung atau kami menitipkan di toko-toko swalayan gitu, kami titipkan untuk dijualkan produk kami dan kami akan membagi keuntungan dari toko tempat kami kerjasama. Strategi kami dalam menangani komplain dari pelanggan. Kami menyediakan retur atau pengembalian produk apabila produk kami itu tidak sesuai dengan atau memiliki kerusakan atau kekurangan gitu. Misalnya kemasannya tidak dalam keadaan kondisi yang bagus atau udah sobek atau kenapa gitu kan. Nah, kami bersedia mengembalikan uang pelanggan. Kami bersedia mengembalikan uang pelanggan dan meminta maaf atas kekurangan atau kerusakan yang ada pada produk kami jika terjadi. Okay. Kami bekerja sama dengan salah satu mitra di kawasan Perenang, Kabupaten Sumbawa Besar. Nama mitra rekan kerja kami yaitu UD Mandiri. Mitra kami merupakan pedagang yang memiliki toko serbaguna yang menjual berbagai macam barang di dalamnya. Peran mitra kami yaitu sebagai pihak yang ikut membantu dalam proses pemasaran yang luas seperti tadi cara promosi. Sebab target pemasaran kami tidak hanya di dalam Pulau Lombok saja. Kami juga ingin menyebarluaskan ke luar Lombok seperti Pulau Sumbawa. Berhubung mitra kami juga berasal dari Pulau Sumbawa, maka akan lebih memudahkan proses pemasaran produk kami di dalam Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. Laporan perkiraan arus kas periode 31 Desember 2021. Saldo awal kas kami yaitu 4 juta. Terus kemudian pendapatan yang kami peroleh pada bulan Juni ini 2.700.000. Ya, sekitar
Dalam 30 hari itu penjualannya sekitar 270 produk lah, kira-kira ya. Kemudian ada total kas diterima masuk, ya total tadi. Terus juga ada arus kas atau beban yang harus kami bayar. Di antaranya ada untuk membeli peralatan, untuk membayar gaji karyawan, membayar iklan, terus biaya air dan listrik, bahan baku, biaya perlengkapan, biaya sewa ruko. Ya, biaya sewa ruko. Di sana di video ini sudah ditampilkan seperti pada bulan Juni saldo awal kas 4 juta, pendapatan bulan Juni 2.700.000, kemudian total bebannya 3.350.000, maka saldo akhir kasnya 6.650.000. Seperti yang ada di video ini, yang bakal dijelaskan lebih detail pada slide selanjutnya. Nah, di sini ditampilkan gitu di di setiap bulan dalam periode 2021 ini ada penjualan dan ada penjualan, di mana HPP kami itu sekitar 16.200.000 rupiah yang didapatkan dari hasil pembelian pembelian bahan-bahan yang dibutuhkan, pengeluaran gitu, pengeluaran kas sama penjualan kami selama 6 bulan. Maka ditemukan HPP yang kami hasilkan tuh sekitar 16.200.000 rupiah. Untuk mungkin yang tidak mengerti, saldo awal kas kami itu pertama kan 4 juta. Kemudian kami membeli semua kebutuhan-kebutuhan yang bisa kita anggap beban usaha kita tuh totalnya untuk bulan Juli 3.350.000. Maka dari jumlah beban usaha itu kami dapat memproduksi satu bulan tuh 600 unit. Dan persediaan kami otomatis ditambah dari pembelian ditambah saldo kas awal kami, sehingga menjadi 7.350.000. Kemudian nanti saldo kas yang 7 juta itu bakal dikurang oleh penjualan di bulan pertama di bulan Juli sekitar 270 unit dengan harga 10.000, sehingga total harganya 2.700.000. Maka 7.350.000 ini dikurang 2.700.000 dan menghasilkan 4.650.000. Karena unit yang terjual itu 270, maka unit yang tersisa tinggal 330. Begitu pula selanjutnya. Kemudian ini jenis-jenis anggaran dan ada list-list harga. Seperti yang pertama tuh ada anggaran peralatan. Yang pertama ada kompor gas dengan harga 245.000. Kemudian ada wajan seharga 45.000, blender seharga 300.000, pisau seharga 49.000, baskom seharga 30.000, spatula seharga 28.500, tabung gas seharga 145.000. Sehingga total harga semuanya sekitar 842.500. Untuk bahan baku, kangkung satu ikat tuh sekitar 2.000 rupiah. Kemudian tepung beras 6.500, bubuk fiber cream 35.000, bawang putih sekilo sekitar 55.000, kapur sirih seharga 9.500, air galon sekitar 20.000, kunyit bubuk sekilo 33.000, garam seharga 10.000, ketumbar seharga 15.000, kemudian merica seharga 20.000, sehingga totalnya menjadi 206.000. Untuk biaya operasional kami, listrik dan air biaya per bulannya sekitar 200.000 dan sewa tempat sekitar 360.000, maka totalnya 560.000. Untuk biaya lain-lain seperti biaya gaji, kami membayar gaji karyawan kami sekitar 350.000, biaya iklan 53.000, biaya perlengkapan 66.000, sehingga total biaya lain-lain 469.000. Jika semua anggaran ini ditotalkan, maka total anggarannya 2.077.500.
sumber daya manusia atau peran-peran anggota di kelompok kami. Yang pertama ada ketua kami sebagai pemimpin Oispira Mailani Fajri, kemudian ada seorang accounting bernama Rani Elasaria, kemudian ada yang berperan dalam pemasaran bernama Rani Kartika Fitri, ada yang berperan pada editing Nurul Istiqomah, dan saya Rizky Ainurul sebagai tenaga produksi. Tanggung jawab kami dalam kelompok ini atau tim ini, yang pertama ketua mengkoordinasikan, mengendalikan pelaksanaan setiap kegiatan produksi. Accounting melakukan perhitungan pengeluaran dan pemasukan serta pembukuan laporan keuangan. Pemasaran melakukan promosi serta menentukan strategi bisnis. Editing yang nantinya mendesain dan mengatur bahan untuk kemasan untuk promosi produksi. Kemudian tenaga produksi untuk melakukan kegiatan produksi. Sekian penjelasan saya tentang proposal usaha kami. Itu mungkin banyak kekurangan dalam penyampaian, tapi saya harap semua memahami apa yang saya sampaikan. Saya undur diri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.